Kasus pertama tentang pembelajaran menggunakan buku teks. Ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Dari kedua ilustrasi ini, ilustrasi yang sering digunakan sebagai seorang pendidik adalah ilustrasi pertama. Buku teks atau buku paket berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Buku teks digunakan guru untuk menjawab atas kebutuhan peserta didik sebagai pengetahuan awal bagi mereka. Buku ini hanya sebagai salah satu sumber belajar, sedangkan untuk penentu kegiatan pembelajaran adalah guru yang mempertimbangkan keadaan atau karakteristik peserta didik di kelasnya. Tujuan yang spesifik inilah yang kemudian menjadi patokan atau pedoman guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Dari kedua ilustrasi ini, ilustrasi yang paling tepat digunakan dalam proses pembelajaran adalah ilustrasi yang pertama. Karena dalam proses pembelajaran, buku merupakan salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran akan tetap terarah dalam proses pembelajaran. Namun, dalam proses pembelajaran ini, buku teks bukan satu-satunya sumber belajar, karena peserta didik zaman sekarang atau peserta didik kekinian lebih suka membuka Android daripada membaca buku teks. Sehingga, sebagai seorang guru, kita harus memfasilitasi peserta didik untuk dapat menemukan pengetahuan sendiri dari sumber lain yang lebih up to date. Baiklah, selanjutnya itu kasus kedua, di mana dalam hal pembelajaran menggunakan buku teks terdapat dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Sedangkan ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat dengan konten buku teks. Dari kasus ini, ilustrasi mana yang sering digunakan, satu atau dua, dan mengapa kelompok kami memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Lalu, ilustrasi mana yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jadi di sini kami sebagai kelompok satu dalam kasus 2 ini memilih ilustrasi kedua karena untuk mengukur keberhasilan pembelajaran peserta didik bukan hanya dilakukan pada pengetahuan saja, tapi juga penilaian keterampilan sikap. Penilaian pengetahuan sudah pasti harus dilakukan agar pendidik dapat mengetahui apakah peserta didik sudah memahami materi pembelajaran yang telah diajarkan kepada mereka. Selain itu, penilaian keterampilan juga tidak kalah pentingnya dengan penilaian pengetahuan bagi peserta didik. Lalu untuk pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Itu kami mengambil ilustrasi yang kedua, karena dalam hal ini sesuai dengan isi standar penilaian yang termuat dalam rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang menyatakan bahwa aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap atau perilaku peserta didik. Sedangkan penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan. Selanjutnya, penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu permasalahan. Keadaan ketiga, tentang pembelajaran menggunakan buku teks. Terdapat dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama yaitu buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting serta tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti di dalam subjek. Nah, ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks. Pertanyaan penting serta tujuan kinerja belajar terdapat di dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir.
Nah, kemudian pertanyaannya, ilustrasi mana yang digunakan dan dipilih untuk pembelajaran? Ilustrasi yang dipilih yaitu ilustrasi pertama, karena buku teks tidak digunakan untuk mengungkap, menyoroti, mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting, serta tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti di dalam subjek. Nah, ini karena buku teks tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran, karena pendidikan paradigma baru tidak diwajibkan untuk hanya berpedoman pada satu sumber saja, melainkan adanya kebebasan baik guru maupun peserta didik untuk menemukan berbagai informasi dengan sumber belajar, bisa melalui internet ataupun jurnal. Nah, pertanyaan selanjutnya, ilustrasi mana yang paling sesuai untuk peserta didik kekinian? Nah, kita ketahui di abad 21 dan serba digital ini, ilustrasi pertama itu yang menurut kami cocok untuk peserta didik, karena gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur via online seperti e-book, artikel, jurnal, dan lain-lain. Hal tersebut sangat mudah diakses, jadi tidak terbatas oleh waktu, karena setiap peserta didik memiliki akses untuk membuka internet. Kasus keempat, penomoran pada buku teks. Di sini terdapat dua ilustrasi. Ilustrasi pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi yang kedua, buku teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Dari kedua ilustrasi tersebut muncullah pertanyaan, ilustrasi mana yang sering digunakan dan mengapa memilih ilustrasi tersebut, serta ilustrasi mana yang cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian. Ilustrasi yang kelompok kami pilih yaitu ilustrasi yang pertama, karena buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, di mana urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran, guru akan lebih fokus pada materi yang akan disampaikan pada saat proses pembelajaran. Guru menggunakan buku teks sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, bukan terfokus pada urutan penomoran buku teks. Ilustrasi yang cocok digunakan dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian yaitu ilustrasi yang pertama, karena buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Buku teks sekarang pada umumnya hampir tidak menggunakan penomoran, atau kalau mau dipakai maksimal 2 digit. Bila lebih dari 2 digit, buku tersebut akan terlihat seperti buku ilmiah murni, seperti skripsi, tesis, disertasi, atau artikel jurnal, dan bukan buku teks atau ilmiah populer. Keadaan kelima yaitu mengenai sumber belajar. Di sini disediakan dua ilustrasi. Ilustrasi pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Sedangkan ilustrasi kedua adalah buku teks sumber primer dan bahar sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Nah, pertanyaannya adalah ilustrasi mana yang sering digunakan atau dilakukan dan mengapa ilustrasi ini digunakan? Nah, jawabannya adalah ilustrasi yang biasa kami gunakan saat mengajar adalah ilustrasi pertama, di mana ilustrasi pertama ini kami hanya menggunakan satu sumber belajar. Seperti kita lihat di saat kita bersekolah, guru hanya menggunakan satu sumber belajar, seperti sumber belajar yang sudah memuat materi yang sesuai dengan silabus sebagai bahan rujukan dari penjelasan atau penguatan yang diberikan oleh guru.
buku sumber ini dapat diperoleh dari buku rancangan MGMP, buku terbitan dari penerbit seperti Erlangga, Bumi Aksara, dan lainnya. Nah, pertanyaan kedua yaitu, ilustrasi mana sih yang menurut kalian cocok untuk peserta didik kekinian, dan jelaskan alasannya. Nah, menurut kami, ilustrasi yang cocok adalah ilustrasi kedua, karena di sini buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal, tidak menggunakan media massa, media sosial. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Kenapa alasannya itu cocok dengan peserta didik kekinian? Karena pada pembelajaran paradigma baru sekarang, peserta didik memiliki sifat yang lebih kritis terhadap suatu hal yang mereka pelajari, terutama yang baru mereka pelajari. Kemudian, kegiatan dengan mengambil suatu sumber untuk diteliti, dikritik, didalami, dieksplorasi sesuai dengan perkembangan berpikir peserta didik ke arah kreatif dan berpikir kritis atau menuntut peserta didik untuk dapat berpikir lebih tinggi atau yang bisa kita kenal dengan istilah higher order thinking skill.